Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Baik anak-anak, di pertemuan ini berjumpa lagi dengan Pak Guru di mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Pada pertemuan ini ya kita akan belajar tentang tema 3, kegiatanku, dan subtema 2, kegiatan siang hari. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa ya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, di pertemuan ini untuk subtema 2, yaitu tentang kegiatan siang hari. Coba kegiatan anak-anak ketika siang hari apa saja? Ayo silahkan dijawab di kolom komentar ya. Nah, contohnya anak-anak ketika siang hari ya mungkin istirahat atau mungkin bermain dengan adik atau mungkin memberi makan hewan peliharaan ya dan lain sebagainya ya. Dan di materi ini ya yang akan kita pelajari khususnya pada pelajaran PJOK adalah menendang bola. Baik anak-anak, untuk bisa menendang bola ya anak-anak silahkan simak baik-baik ya, dan anak-anak harus tahu dulu tujuan pembelajarannya ya. Pertama, anak-anak nanti diharapkan bisa menunjukkan prosedur gerakan menendang dengan tepat. Yang kedua, anak-anak bisa mengidentifikasi gerak menendang sebagai bagian dari gerak manipulatif. Dan tujuan yang ketiga, melalui kegiatan praktik nanti siswa atau anak-anak mampu melakukan gerakan menendang dengan tepat. Ini anak-anak untuk tujuan pembelajarannya ya. Dari tujuan pembelajaran ini, anak-anak harus benar-benar serius ya dalam belajar agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Baik, langsung saja mari kita mulai untuk belajar menendang bola dengan benar. Sebelum anak-anak bisa menendang bola, anak-anak harus mengetahui bagian-bagian yang digunakan kaki untuk menendang bola ya. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan ya contoh tampilan kaki dan bola ya. Di sini anak-anak bisa lihat ya bagian kaki. Nah, di bagian ini ya, ini dinamakan dengan kaki bagian dalam ya. Nah, kemudian di bagian sebelah sini dinamakan kaki bagian luar. Selanjutnya di bagian atas di sini ya, bagian kaki di sini yang tempat tali-talinya itu anak-anak adalah bagian punggung kaki ya. Nah, silahkan anak-anak lihat dulu, cermati dan ingat-ingat ya. Bagian ini mana saja, namanya apa, karena ini sangat penting untuk anak-anak memahami materi pertemuan kita kali ini ya. Gimana anak-anak, sudah paham? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan ya. Kegiatannya yaitu menendang dengan kaki bagian dalam. Jadi anak-anak tadi telah belajar ya mana bagian kaki dalam, kaki luar, dan kaki bagian punggung atau punggung kaki. Nah, sekarang anak-anak coba lakukan latihan menendang dengan kaki bagian dalam ya. Jadi perkenaan dengan bola adalah kaki bagian dalam seperti yang anak-anak lihat tadi ya. Itu. Ini untuk cara atau menendang kaki bagian dalam anak-anak. Yang kedua adalah menendang dengan kaki bagian luar ya, yaitu seperti ini. Jadi anak-anak tadi ya bisa lihat di sini ya perkenaannya adalah kaki bagian luar ya. Jika anak-anak sudah memahami tentang bagian kaki tadi pasti bisa. Lalu silahkan anak-anak belajar menendang dengan kaki bagian luar ini ya, tendang. Selanjutnya anak-anak adalah menendang dengan
punggung kaki. Ya, seperti berikut ini. Nah, jadi anak-anak menendang bola, kaki yang mengenai bola adalah bagian punggungnya. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 jenis untuk menendang bola. Yang pertama tadi adalah menendang bola dengan kaki bagian dalam, kemudian kaki bagian luar, ya. Dan yang ketiga adalah menendang dengan punggung kaki. Nah, anak-anak sekalian, setelah anak-anak mempelajari ini, ya, tentu anak-anak telah menguasai 3 cara untuk menendang bola, ya. Dan selanjutnya anak-anak setelah memahami, anak-anak selanjutnya mencoba bermain kucing-kucingan, ya. Permainan apa ini? Nah, ini adalah permainan yang menggunakan bola, ya. Dan beberapa orang lebih jelas, silahkan anak-anak lihat anak-anak bermain di sini. Nah, kemudian salah satu orang menjadi kucing, ya. Jadi anak-anak membuat formasi atau membuat bentuk lingkaran seperti ini, ya. Lalu salah satu orang ditunjuk untuk menjadi kucingnya, ya. Dan kesempatan ini adalah anak yang menggunakan baju biru ini, ya, kucing. Ini dia menjadi kucing, ya. Kemudian anak-anak yang lain, ya, kelima anak yang lain ini melingkar mengelilingi kucing tadi, ya. Dan kemudian membawa bola, dan bola ditendang ke arah teman lain dalam lingkaran ini, ya. Dan jangan sampai tersentuh oleh kucing, ya. Jangan sampai bola tersentuh, ya, atau bola tidak boleh tersentuh kucing di tengah ini. Jadi kucing terus berlari mengejar bola sampai menyentuh bola, ya. Nah, dan anak-anak yang lain menendang bola, ya, baik dengan cara kaki bagian dalam, kaki bagian luar, atau punggung kaki. Bebas, ya, sambil anak-anak belajar. Dan yang gagal akan menjadi kucing atau bergantian dengan kucingnya, ya. Jadi misal anak-anak menendang, ternyata kucing berhasil menyentuhnya, ya. Begitu. Kemudian anak-anak bertukar posisi dari pemain yang dalam lingkaran, kemudian tukar menjadi kucing, dan kucing masuk pada lingkaran. Seperti itu anak-anak untuk bermain kucing-kucingan, ya. Cukup mudah, bukan? Baik, sampai di sini apakah anak-anak bisa memahami? Baik, jika bisa mengerti, ya, kita lanjutkan memberikan tugas untuk anak-anak. Yang pertama, jelaskan bagaimana cara menendang bola, anak-anak. Nah, coba yang anak-anak pelajari tadi, ya, jelaskan, ya, atau tuliskan. Kemudian lakukan latihan menendang bola di rumah, ya. Ya, 3 cara tadi latihan bolanya, baik menendang bola kaki bagian dalam, kaki luar, dan punggung kaki. Dan yang terakhir, coba anak-anak bermain kucing-kucingan di rumah, ya. Anak-anak dalam melakukan permainan sepak bola ini harus tetap mematuhi protokol kesehatan, ya. Karena itu menjadi hal yang utama. Kita harus menjaga kesehatan kita, kesehatan orang di sekitar kita, dan kesehatan keluarga kita. Begitu anak-anak untuk tugasnya. Jika anak-anak ada kesulitan, silahkan tanyakan pada Pak Guru di kolom komentar, ya. Begitu, dan jangan lupa isi daftar hadir nama anak-anak di kolom komentar juga, sebagai bukti anak-anak telah belajar bersama Pak Guru di sini. Dan kita akhiri, ya, belajar hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, terus belajar dengan Pak Guru. Caranya dengan mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar anak-anak secara otomatis mendapatkan pemberitahuan terbaru atau materi terbaru dari Pak Guru. Gitu anak-anak, sampai jumpa di materi atau pembelajaran selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, salam PJOK.